Selamat pagi, perkenalkan, saya Karisma Lumingkewas, dokter yang bertugas saat ini. Baik Bu, boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, dan pekerjaan Ibu? Jadi boleh saya tahu alasan Ibu hari ini datang memeriksakan diri ke rumah sakit untuk apa? Baik, boleh saya tahu apakah Ibu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan Ibu yang keberapa? Apakah Ibu sudah mempunyai anak? Anaknya berapa Bu? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat antenatal care? Ada suntik tete di mana Bu? Berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Dengan kondisi hamil sekarang bagaimana Bu? Apakah gerakan janin aktif? Apakah ada kenaikan berat badan? Berapa? Dan apakah Ibu sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada Ibu dan keluarga? Baik Ibu, saya akan menggunakan rumus Nigel untuk menentukan taksiran tanggal persalinan Ibu, di mana hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Baik Bu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Mungkin saat pemeriksaan nanti, Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena ini tidak akan membahayakan janin dalam kandungan. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Pertama, Ibu dipersilahkan untuk mengosongkan kandung kemih sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan. Lalu persilahkan Ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang telah disediakan, dan pemeriksa akan mencuci tangan menurut 6 langkah WHO. Setelah itu, pemeriksa menggunakan handskun steril dan selanjutnya berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien dan beritahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Leopold 1 menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong, maka akan teraba lunak, kurang bulat dan tidak melenting. Lalu ukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri. Lalu ukur lingkar perut pasien dalam sentimeter. Leopold 2, letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah dan rasakan apakah punggung, di mana nanti akan teraba tahanan terbesar, rata dan keras seperti papan, atau teraba ekstremitas, yaitu seperti bagian-bagian kecil. Leopold 3 menentukan bagian terbawah janin, apakah presentasi kepala, di mana teraba bulat, melenting, dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul, dengan menggoyangkan bagian terbawah janin. Jika melayang berarti belum masuk pintu atas panggul, jika terfiksasi berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Leopold 4, pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien, temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, dan perhatikan sudut yang akan dibentuk. Apakah konvergen yang berarti belum masuk pintu atas panggul, atau divergen yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tentukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk di pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Auskultasi, selanjutnya angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lanek. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya DJJ adalah 120-160 kali per menit. Kemudian letakkan semua peralatan pada tempat semula dan lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, seperti laboratorium dan USG.
Beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai, angkat kain penutup dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya, dan pemeriksa akan mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Kemudian, persilahkan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Setelah itu, jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya, dan jelaskan mengenai rencana asuhan antenatal yang berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Kemudian jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan bila ada keluhan, dan serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam. Terima kasih.